Berlatar di kampung halamannya Nobita, yaitu Tokyo di Jepang, kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Yoshi yang sedang berada di sebuah bengkel perakitan alat terapi listrik milik seorang pria parubaya bernama Pak Tonoyama. Ada sekitar kurang lebih 30 unit alat terapi yang belum dijual di pasaran. Yoshi bermaksud memborong semua alat terapi tersebut dengan harga yang terbilang murah. Menurutnya, di zaman serba online seperti sekarang ini akan cukup sulit untuk seseorang seperti Pak Tonoyama menjual alat seperti itu, sehingga daripada menjualnya sendiri, Yoshi menyarankan agar semua unit dijual kepadanya saja, hitung-hitung jual cepat daripada menunggu waktu yang lama yang entah kapan akan laku itu. Tiba di apartemen kecilnya, Yoshi langsung bekerja dengan memotret terlebih dahulu produk alat terapi yang baru ia beli. Yoshi menjualnya di internet, semacam website atau online shop kali ya. Yoshi mematok harga dengan harga tinggi jauh dari harga yang ia beli, bahkan untungnya bisa sampai 100 kali lipat lebih. Yoshi adalah seorang reseller yang memanfaatkan kelangkaan barang dengan memborong semua hal yang sedang hype atau populer, sehingga pembeli mau tidak mau akan membeli dari toko online-nya meskipun harga yang ditawarkan tidak masuk akal. Kurang dari 1 jam, alat terapi yang sedang viral di TikTok itu pun langsung ludes terjual sehingga Yoshi sendiri ternyata punya pekerjaan tetap di sebuah pabrik sebagai salah satu pekerja di sana. Kedisiplinan dan ketekunannya dalam bekerja membuat sang atasan yang bernama Pak Takimoto tertarik untuk menawarinya sebuah jabatan sebagai manajer. Namun karena Yoshi tidak berencana berlama-lama bekerja di sini, ia pun menolak tawaran tersebut sehingga Pak Takimoto pun tidak bisa memaksa dan hanya meminta agar Yoshi memikirkannya kembali. Sepulang bekerja, Yoshi pun mampir ke ATM untuk memeriksa akun rekeningnya yang sekarang berisi uang sebanyak 6 juta yen atau sekitar 700 juta rupiah lebih, jumlah yang sangat fantastis hasil dari jualan alat terapi kemarin. Tiba di apartemennya, sudah ada sang pacar yang bernama Akiko yang terkadang nginep di sana untuk menemaninya. Yoshi pun menceritakan tentang keuntungan yang baru ia dapatkan. Cukup untuk Akiko beli seblak dan belanja pakaian yang mahal, sehingga dengan uang segitu, Yoshi cukup pede untuk ngajak Akiko tinggal bareng satu atap dengannya. Namun karena apartemennya dianggap terlalu kecil dan sempit, Akiko pun menolak ajakan tersebut. Iyo. いろいろ買うよ。欲しいものいっぱいあるから。 Keesokannya saat libur kerja, Yoshi menemui teman lamanya semasa masih sekolah bernama Muraoka yang diketahui sedang berencana membangun bisnis online shop sebagai reseller tanpa tahu bahwa Yoshi sudah memulainya duluan walaupun masih kecil-kecilan. Muraoka mengajak Yoshi untuk kerjasama, ya semacam mengajak investasi dengan iming-iming sharing profit alias keuntungan dibagi dua. Namun Yoshi langsung menolaknya karena sendirian pun ia sudah bisa menghasilkan keuntungan yang sudah cukup sangat lumayan. Selepas ketemu Muraoka, Yoshi pun langsung pulang menuju ke apartemennya. Namun saat akan memasuki area tempat tinggalnya, tiba-tiba ya, ada seseorang yang sepertinya sengaja membentangkan kawat agar Yoshi celaka. Entah siapa pelakunya, Yoshi pun tidak bisa menebak siapa orangnya. Keesokan paginya di pabrik, Yoshi memutuskan untuk langsung mengundurkan diri yang membuat Pak Takimoto bosnya cukup terkejut. Tak habis pikir kenapa Yoshi melakukannya, Yoshi pun menjelaskan bahwa ia ingin memulai usahanya sendiri dan tidak mau terus-terusan berada di telunjuk orang lain. Sehingga lagi, Pak Takimoto pun hanya bisa gogodeg dan tak bisa melarang keinginan Yoshi tersebut. Motto
自信を持ってくれ。 Di depan Akiko, Yoshi langsung menceritakan tentang dirinya yang sudah keluar dari pabrik, di mana Yoshi meminta Akiko untuk keluar dari tempat kerjanya juga sebagai pelayan di sebuah toko. Yoshi berencana untuk fokus sebagai reseller atau seseorang yang membeli barang dari produsen dan menjualnya kembali kepada konsumen, termasuk akan membeli sebuah rumah yang lebih luas dari apartemennya ini agar Akiko tidak bisa lagi menolak ajakannya untuk tinggal bareng. 楽しみにしてる。 Malam harinya ketika Akiko sudah pulang untuk mengemas barang-barang di kosannya, Yoshi juga terlihat sedang sibuk mengemas barang-barang di apartemennya untuk pindah ke tempat tinggal yang baru. Sampai ketika ada pemadaman lampu bergilir alias aliran, muncullah Pak Takimoto mantan bosnya yang datang untuk berkunjung. Namun karena Yoshi malas untuk ketemu, ia pun tidak membukakan pintu dan seolah-olah sedang tidak ada di rumah. Dan inilah rumah baru yang akan Yoshi tempati, berlokasi di pegunungan yang jauh dari perkotaan. Yoshi dan Akiko akan tinggal bersama dengan memulai usaha barunya sebagai seorang reseller. Tak bisa hanya bekerja sendirian, Yoshi pun merekrut seorang pemuda lokal pengangguran bernama Sano untuk dijadikan sebagai asistennya. Yoshi pun menunjukkan barang yang sedang ia jual, yaitu sebuah tas bermerek yang sebenarnya palsu atau bisa dibilang KW lah. Seperti biasa, Yoshi mematok harga yang tinggi demi untuk mendapat keuntungan yang lebih besar. 実名出したらまずいでしょ。それと佐野くん、 Singkat cerita, malam pun poek. Setelah seharian mengupload dan memposting produk di toko online-nya, Yoshi yang penasaran pun bangun untuk memeriksa berapa tas yang sudah terjual. Di mana saat Yoshi sedang fokus memperhatikan, tiba-tiba ya, kaca jendela kamar mereka pun pecah setelah ada orang asing melemparkan sebuah mesin mobil bekas. Entah siapa pelakunya dan apa tujuannya, Yoshi sempat mengejarnya ke jalanan, tapi keburu pergi sebelum sempat mengetahuinya. Keesokan paginya, Yoshi mendatangi kantor polisi terdekat untuk melaporkan apa yang terjadi semalam, di mana si petugas berkata bahwa pelakunya kemungkinan besar adalah para pemuda lokal yang tidak suka dengan keberadaan orang kota yang baru pindah ke kampung mereka. Alih-alih fokus pada masalah, si petugas justru malah menyinggung soal pekerjaan Yoshi yang dengar-dengar menjual tas palsu. Sehingga si petugas meminta sedikit pengertian, ya ngertilah uang rokok dan kopi, kalau tidak ingin para petugas melakukan penggeledahan ke tempat tinggalnya. 探してみます。 Tak mau ngasih uang secara cuma-cuma, Yoshi pun langsung pulang ke rumah dan mengemas semua tas untuk dipindahkan ke tempat lain. Sesampainya di tempat penyimpanan yang berlokasi di perkotaan, Yoshi tak sengaja bertemu dengan Muraoka tepat saat tas-tas jualannya masih sedang dipindahkan. Sehingga Muraoka pun akhirnya mengerti kenapa Yoshi menolak ajakan kerjasamanya dan tampak cukup kecewa dengan Yoshi yang lebih memilih kerja sendiri tanpa mengajak teman lamanya yang sedang butuh bantuan. 一人で行くよ。じゃあな。 Tiba di rumah, Yoshi dikejutkan oleh Sano yang sudah berhasil menangkap pemuda pelaku pelemparan kemarin malam. Tanpa disuruh, Sano berinisiatif mencari pelakunya sebagai bentuk kesetiaan dan rasa terima kasih atas kebaikan Yoshi yang sudah memberinya pekerjaan. ありがとう。 Suatu hari Yoshi mendapat info baru terkait action figure yang sedang viral dan diincar banyak orang. Ia buru-buru pergi ke toko yang menjualnya untuk memborong semua action figure yang tersedia. Sehingga ketika barangnya menjadi langka, maka para konsumen akan membelinya walau dengan harga yang mahal.
Di rumah, Sano terlihat memakai komputer milik Yosi yang sebenarnya itu sudah dilarang. Yosi hanya penasaran dengan komentar-komentar para pelanggan yang isinya hujatan semua. Mereka mengeluhkan tentang tas bermerek yang sudah mereka beli mahal ternyata palsu. Bahkan ada satu komentar yang mencantumkan link khusus untuk orang-orang yang sudah tertipu dan terzolimi. Mereka membuat semacam grup khusus untuk orang-orang yang benci terhadap Yosi. Tak lama, Sano pun menemui Akiko yang sedang mengemas seluruh pakaiannya berniat untuk pergi. Akiko mengaku bosan berada di tempat ini, jauh dari salon, jauh dari tempat nongkrong, jauh dari tempat hiburan. Intinya mah bete welah. Hal ini menunjukkan bahwa Akiko tidak benar-benar tulus mencintai Yosi dan akan pergi kapan saja ketika keinginannya tidak terpenuhi. Selang beberapa saat setelah kepergian Akiko, muncullah Yosi yang baru pulang. Sano langsung memberitahu tentang kepergian Akiko termasuk alasan kepergiannya. Yosi tidak terlalu terkejut karena pasti nanti dia balik lagi. Saat Yosi sedang memeriksa komputernya, ia menyadari jika ada seseorang yang baru memakainya. Sano langsung jujur bahwa ia hanya ingin memeriksa komentar-komentar pelanggan dengan dasar inisiatif sendiri, ingin membantu lebih agar penjualan semakin ramai. Yang meski Sano sudah menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan sebagai bentuk rasa terima kasih atas pekerjaan yang diberikan, Yosi tetap tidak mau mendengar dan langsung memecat Sano saat itu juga. ラーテルについて検索したことあります？それじゃ。Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Yosi dan beralih kepada salah satu pembeli tas palsu yang sedang dipukuli gara-gara menjual lagi tasnya kepada orang lain. Kesal dengan hal itu, si pembeli yang bernama kita panggil saja Samsul pun mencoba mencari tahu siapa pemilik toko online tersebut. Ia menemukan link yang mengarahkannya pada grup pembenci Yosi sehingga ia langsung datang ke lokasi untuk menemui grup tersebut. 多分あれは仲間の車ですね。せいぜい楽しみましょう。 はい。 Kembali ke Yosi yang sekarang sudah sendirian.